Hey, welcome back to my channel and I see you again. Oke guys, jadi sekarang saya berada di belakang warung Sari Raya. Nah, jadi seperti yang video yang lewat-lewat, seperti yang saya katakan juga ya, kalau Sari Raya itu adalah warung Indonesia yang menyediakan produk halal gitu. Nah, di situ maksudnya nggak produk aja, tapi makanan Indonesia juga ada dijual gitu. Seperti yang di video yang lalu ya, ada masjid dan ada juga tempat ayam penyet apa bla 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 bla. Nah, jadi sekarang ini itu ada beberapa tempat ya, ada tempat, tapi tetap aja di satu nama ya, satu nama, itu namanya Sari Raya. Ya udah, seperti apa kita bisa lihat langsung aja, tapi kita lihat yang satu ini ya. Oke guys ya, jadi kalau gitu kita langsung lihat aja. Nah, kita langsung di bagian luarnya aja ya, kalau warung Sari Raya itu seperti apa gitu. Oke. Nah, ini bagian dari Sari Raya juga ya, halal fried chicken gitu loh. Dia fried chicken tapi yang emang halal, nggak jauh beda dengan macam fried chicken yang lain gitu. Nah, di sini juga ada, di sebelahnya ada pizza station. Selain pizza station, dia juga menyediakan halal stick gitu, stick yang halal gitu. Oke. Nah, ini marketnya itu produk-produk Indonesia juga ada, Malaysia, Thailand, Filipina, Brazil, dan yang lain. Tapi intinya memang produk yang halal gitu. Nah, kalau yang di sebelahnya itu halal meat, jadi daging ya, daging yang halal gitu. Jadi warung Sari Raya itu nggak di sini aja, di tempat yang lain-lain tuh banyak gitu, karena udah banyak yang cabang-cabangnya. Misalnya tempat pembuatan tempenya, misalnya gudangnya, atau tempat toko-tokonya produk-produk Sari Raya atau produk halal itu banyak tuh di Jepang ini tuh, mereka sudah buka-buka cabang gitu. Ya udah, kalau gitu kita langsung masuk ke mana ini, ke pizza stationnya aja ya. Jadi warungnya itu kira-kira seperti begini nih. Ini bagian pizza station. Dia selain pizza station, selain pizza maksudnya, dia menyediakan stick gitu, stick yang halal. Oke, kita bisa lihat di sini menunya seperti apa. Tuh, menunya seperti begini. Aduh, wah, nggak bisa dicabut. Oh, bisa. Ini yang stick. Saya sih belum cobain ya sticknya itu seperti apa. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya mau cobain juga gitu. Ini ada macam-macam pizzanya seperti apa. Ini kebetulan lagi sepi. Biasanya sih rame ya, mungkin karena orang ini di hari libur, orang mungkin punya kegiatan masing-masing. Tapi mungkin nanti bisa jadi mereka itu kemari juga gitu. Pas waktu saya sebelum masuk tadi memang udah ada orang yang pesan pizza gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat pembuatan pizza itu seperti apa. Oke, di sini kita bisa lihat ya pembuatan pizzanya itu seperti apa. Ini satu-satunya pizza halal di Jepang nih. Ini pizza halal yang ada di Jepang. Lagi dibuat sama langsung manajernya yang buat, asik. Nah, itu dikasih apa ya Mas Bro? Daging. Nah, ini toppingnya daging. Oke, daging sapi, pastinya halal. Ya, ini topping beef. Di sebelah sini tadi requestnya chicken mushroom. Oke. Nah, ini pesanan buat yang konsumen tadi. Iya. Gitu.
gitulah kira-kira yang pembuatan pizza. Jadi ini tuh banyak menunya ya. Ini banyak menunya. Ada juga topping-toppingnya, ada juga sticknya. Tuh. Sudah menu ya. Macam-macam, lumayan banyak, bukan lumayan banyak, emang banyak sih Banyak. menunya. Tuh, jadi buat teman-teman yang ada di seputaran sini ataupun di luar kota sini, bisa aja langsung datang kemari untuk menikmati makanan yang ada di sini gitu. Puas kurang puas harus dipuas-puasin karena rugi gitu kalau nggak kemari. Asik. Nah, oke, jadi itu pizzanya udah selesai tuh. Di situ pizzanya. Yang punya orang ya, bukan punya saya sendiri, bukan. Saya belum pesan ataupun tidak pesan pizza gitu. Itu pizza pesanan orang. Kelihatan nggak ya dari sini ya? Wah, mantep banget nih pizzanya seperti begini nih. Widih, mantep. Tapi sayangnya punya orang. Udah pengen saya sentap aja itu mah. Pinggir-pinggirnya diolesin sesuatu, tapi yang jelas supaya lebih mantap, lebih nikmat, lebih nendang. Gurih ya. Cakep. Dia dari tahun 2012 ya. Siapa mas? Yang Jepang. Jadi kartunya udah banyak ya. Satu lagi roll action mas. Itu kan Roll action juga. Jepang juga ya? Di Jepang juga. Teman juga itu. Total filmnya sudah 365 juta. Gimana menurut kalian tuh? Salah pizza pasti yang ngiler ya ngelihat pizzanya itu. Saya aja ngelihatnya aja udah ngiler, tapi sayangnya bukan punya saya, bukan pesanan saya gitu. Nah, nanti di sini saya rencana pesan sesuatu yang di sini jadi patokan yang spesial menu, artinya mixed grill stick. Nah, ini seperti ini. Nih, saya cobain nanti yang ini. Tapi kita lihat pizzanya. Pizzanya. Walaupun ini pesanan orang, punya orang bahkan, tapi saya tetap aja ngiler ngeliatnya ini. Ngiler. Jadinya 8 slice ya, ini. Nah, jadi kalau yang ini jadinya 8 slide ataupun 8 potong ya. Dia 8 potong. Bisa aja dijadiin 4 slide kalau umpamanya Bisa. kita mau makan sendiri. Iya. Ini karena mungkin dibagi sama yang pembelinya kepengen dibagi 8, itu makanya dibuat 8 slide, 8 potong. Dan ini pesen 2 lagi bahkan, asik. Jadi setelah ini kita tandain aja yang ini tadi pesanannya beef. Beef Iya. stir fry, oke. Ini Ini chicken mushroom. Oke, chicken mushroom. Ayam jamur ya? Iya. Ayam dan jamur. Itu pesanan orang. Kepingin saya sentap tapi ya sayangnya punya orang gitu mah. Oke, kalau kayak gitu saya mau pesen sesuatu ya yang enak di sini, pesen apa ya? Sticknya aja. Yang enak itu apa? Kalau recommendednya itu sirloin recommended. Mix grill juga enak. Oke. Kalau mix grill itu campuran antara ayam dengan daging sapi. Oke. Pesen ini aja. Sirloin steak. Iya, jadi kalau sirloin steak ini bagian sapi yang lunak, cuma masih ada lemaknya. Heeh. Itu bukan lemak kolesterol ya. Oke. Terus dikasih saus, Heeh. tambahan brown saus, Mhm. ada potato dan ya sayurnya plus nasi. Oh gitu. Ada Oke. nasi juga. Wah, kayaknya nendang banget itu.
Ya udah, pesan itu aja lah, cobain sticknya deh, karena di halal stick ini, halal stick dan stick ini itu memang menu utamanya memang stick gitu. Nah tapi kalau yang lain-lain ya bukan berarti nggak ada, cuman apa ya, toppingnya gitu, misalnya ini chicken deli stripe, chicken spicy wings, macam-macam deh, tempe karange, tempe juga ada nih. Ini yang HFC menu. Jadi ini kita punya HFC menu. Saya jelasin sedikit ya. Kita punya Altic menu dan kita punya pizza station menu. Tiga-tiganya ini bisa dipesan di sini. Oke, ini set menunya. Jadi buat kalian kepengen makan ini, kemari aja, cobain aja di Pizza Station by Sari Raya Corporation Limited Group gitu. Nah, sekarang saya tinggal tunggu sticknya itu seperti apa. Oke guys, jadi itu ada pesanan saya kan tadi udah pesan stick sirloin stick. Yuk kita langsung aja lihat ke dalam. Wow, keren. Nah ini dibakar begini supaya lembut ya. Nah, proses stick itu ini. Begini kira-kira pembuatan stick. Ada yang versi dibakar, ada yang versi dipanggang. Kalau ini nggak tahu dibakar apa dipanggang, pokoknya dia pakai api dah memang. Ya. Oke. Wow, mantap. Mintanya apa? Well done, medium. Well done aja, medium aja deh, medium aja kalau. Mateng. Kalau medium, Oh, kalau orang Jepang rata-rata medium. oke, yang medium aja. Jadi Ya. biar rada apa ya, masih lembut, enak banget tuh, nendang banget tuh. Ini udah apa nih, saus buah belibis yang pastinya produk kita. Udah nggak sabar ngerasain sirloin steak. Sirloin stick. Oke, ini steaknya udah selesai, udah mantep. Sekarang Sausnya. tinggal dicobain. Pakai nasi lagi bahkan. Yuk kita cobain. Kebetulan Oke. steaknya, sausnya juga ditambahin juga. Widih, mantep. Pakai nasi juga. Jadi ini stick itu yang ngebuat itu langsung manajernya, asik, manajernya. Oke, kita cobain dulu sticknya seperti apa. Au, goblok, kena panas. Ini ada fried potato-nya. Mantap. Jadi buat kalian yang di sini nggak rugi, nggak nyesel kalau kemari, itu pasti memuaskan kalau kemari. Cobain sticknya dulu. Kena panas tangannya. Ini dagingnya seperti begini nih. Oke, ini dicelupin
dicelupin di sausnya. Oke, ini saya cobain ya. Anjay, mantap. Ada saus juga no? Apa? Ada saus kalau mau. Udah, ini aja kayaknya udah cukup dah. Udah cukup. Gue udah nggak bisa lagi pedas. Ini aja kayaknya udah kepedesan buat gue nih. Sayangnya saya nggak bisa dengan rasa pedas. Ini kayaknya udah di. Ini pakai saus cabai bukan tadi kan? Enggak. Tapi lumayan pedas. Tapi yang jelas tadi sticknya mantep kok, benar. Gila. Kalau bisa juga pakai nasi, bisa juga nggak pakai nasi. Iya, sticknya. Pastinya penasaran kan? Kalau untuk harga itu seberapa? Oke. Ini karena apa tadi? Sirloin steak ya? Sirloin steak itu harganya 1.300. Ya, apa ya, standar lah, normal lah kalau untuk ukuran di sini itu harga steak di sini itu normal gitu. Tapi kalau untuk duit kita itu berapa kira-kira kalau duit kita? Kalau di Indonesia itu harganya kalau sirloin bisa sampai 200 ribuan. Enggak, maksudnya gini loh. Oh, kalau dibanding kurs. Enggak, ini kan 1.300 nih ya. Kalau duit kita kisaran 150.000 ya. 130 ribu ya. 130 sampai 150 tergantung kursnya lah ya. Ya wajar lah, normal lah. Cuman kan kalau untuk 130.000 kita nggak mungkin kan buat misalnya ini 1.300, nggak mungkin lah buat 130.000 ya. Karena kan kita di Jepang ya, pastinya pakai uang Jepang. Masa iya pakai uang rupiah, ya nggak lucu lah ya. Gitu, makanya kita buat masakan Indonesia, walaupun masakan Indonesia, citra rasa Indonesia, tapi tetap aja harganya harga uang Jepang. Karena memang ya kita hidup di Jepang pastinya pakai uang Jepang gitu. Betul loh. Sekarang saya cobain lagi makanan sticknya ini. Saya cobain dulu. Oke. Aduh. Dagingnya lembut. Untuk sausnya sih memang citra rasa kita banget ya, citra rasa Indonesia banget. Ada pedasnya, ada manisnya, ada asinnya, pokoknya lengkap deh. Jadi kalau beda lah sama masakan Jepang gitu, beda. Kalau nasi ya wajar ya rasa nasi. Yang saya cobain nasi, wajar rasa nasi mah wajar, normal ya. Kecuali nasi goreng ataupun nasi biryani, nasi kuning itu ya mah beda rasanya. Tapi kalau untuk rasa dagingnya lebih mantap dibanding dengan steak yang lain mungkin ya. Tapi kalau umpamanya kita makan untuk buru-buru kayaknya kurang apa ya, kurang mantap, karena kita yang namanya makan pastinya kita nikmati gitu. Jadi ya nggak mesti buru-buru juga gitu. Kita harus santai, tenang, rileks. Ya namanya juga makan gitu. Kalau makan buru-buru ya nggak enak juga kan. Misalnya kita lagi makan terus diburu, kita begini yuk kita nih. Jadi gimana gitu. Jadi makanan itu nggak kerasa sama kita gitu. Saya nggak tahu harus bilang apa, tapi yang jelas makanan ini nendang banget lah, nggak rugi kalau buat kalian kalau nyobain makanan ini gitu. Jadi warung steak ini
Dia buka setiap hari ya, Mas ya? Setiap hari kecuali Senin ya. Oh, dia buka setiap hari kecuali Senin. Mungkin dia udah punya ketentuan sendiri buat libur gitu. Di hari Minggu juga buka. Ya intinya di hari Senin lah dia libur. Oh guys, jadi tadi ini gue udah cobain sticknya, lumayan nendang sampai udah kenyang. Saking kenyangnya, ini nasi, aduh sorry ya, nasinya nggak habis sama gue, saking kenyangnya gitu. Nah kebetulan ini di samping ini ada ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya. Nah jadi ibu ini adalah dari istri dari owner, nah istri owner gitu ya. Ownernya kebetulan tadi sih ada, kebetulan sekarang lagi keluar. Nah saya juga mendapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dikit tentang warung Sari Raya ini. Itu seperti apa? Yuk kita simak aja obrolannya seperti apa. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Oke. Dengan Mbak siapa namanya? Saya Komang Iriani. Komang Iriani ya. Nah, enaknya dipanggil apa, Mbak? Boleh Komang, boleh Iriani, boleh apa aja. Oke. Mbak Iriani juga boleh, Komang juga boleh. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol dikit ya, Mbak ya. Boleh. Iya. Gimana? Jadi gini, Mbak. Duduk sini, Bang. Silakan, Bang. Ya udah nggak apa-apa, di sini aja, sini Mbak. aja, oke, Nggak apa-apa, oke. di sini Ya. aja. Aduh ketinggian ya, jadi nggak sopan kesannya. Nggak apa-apa. Eh, Sini juga nggak apa-apa, sebelahan saya. Oke, di sebelah ya, Mbak ya. Oke. Mau nanya ini, Mbak, tentang Iya. warung Sari Raya. Ya. Ya nggak banyak-banyak gitu ya. Boleh. Apa yang bisa dibantu? Sejak kapan sih warung Sari Raya ini berdiri kalau boleh tahu, dari tahun Perusahaan kapan? Sari Raya itu mulainya dari pastinya 2004 itu sudah mulai, tapi resmi outletnya berdiri itu 2005 Februari. Oh gitu ya. Tapi 2004 sudah mulai sebenarnya. Udah mulai. Cuman karena kan butuh waktu untuk prepare macam-macam ya kan. Sementara di awal-awal itu masih belum punya tempat yang fix. Oke. Jadi sudah mulai tapi masih belum di istilahnya tempat yang ditetapkan itu di 2005 awal gitu. Oh gitu ya. Ya. Itu masih Persiapan ya, masih dari awal persiapan ya. Dari 2003 itu sudah mulai menjalankan usaha tapi masih dalam bentuk awalnya door to door gitu. Oke, Iya. istilahnya masih merintis. Masih merintis. Oke, emang sih yang setahu saya tuh Mbak ya, yang namanya merintis itu kan nggak gampang ya. Betul. Oke, pasti ada suka dukanya dong ya. Betul, suka Oke. duka jatuh bangun, jungkir balik macam-macam. Oke, kepleset juga ada ya Mbak ya. Saya sudah berkali-kali. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mbak Iya. ya, sedikit bocoran boleh dong dikasih Boleh, tahu. boleh, Oke. boleh. Suka dukanya itu apa sih Mbak? Gitu. Suka dukanya Yang ya. paling ingat, yang paling Ya. kocak, yang paling berkesan di Mbaknya itu apa gitu? Kalau suka itu ya tentunya dengan usaha kayak gini bertemu banyak orang. Oke. Nambah temen, nambah ya kan sebagai customer yang datang kita kenal, Oke. berteman, bersahabat kayak Oke. gitu. Jadi enjoy banyak teman. Oke. Jalan sana, jalan ke sini, jumpa, hai, jalan sini, senang banget itu. Jadi Di satu bisa sisi- nambah teman, nambah saudara. Oke, Ya. di satu sisi menambah teman, bisa bertukar pikiran, Iya, nambah pengalaman. nambah Oke. pengalaman. Oke, itu suka. Iya. Sukanya ya, Mbak ya. Iya. Nah, dukanya ini, Mbak. Dukanya ini ya karena kita sendiri tahu kita berada di negeri orang itu untuk survive itu tidak mudah. Betul. Ya. Pasti ada apalagi- jatuhnya gitu ya, mungkin ya. Secara kita juga orang asing ya. Saya dan suami sama-sama orang asing, keterbatasan itu banyak gitu ya. Di awal-awal ya peraturan dari negara sendiri, negara Jepang sendiri yang belum kita kuasai semua. Oke, betul. Atau bahasa. Oke. Atau secara kita memulai usaha itu bentuk laporan untuk penghitungan pajak ke negara dan sebagainya, bla bla bla, macam-macam itu banyak sekali hal yang kita pelajari. Oke. Terus juga kalau seandainya kita mulai sudah kondisi sibuk ya, sibuk kan sumber daya manusia di sini kan terbatas. Oke. Apa namanya, nggak semudah kita mendapatkan tenaga tambahan seperti di Indonesia. Misalkan ada pekerjaan yang banyak, kita harus handle sendiri. Itu sih kalau orang melihat mungkin sangat capek, tapi kalau saya menikmati, enjoy sih, nggak masalah. Ya, di satu sisi juga orang-orang kita di sini kan masing-masing punya kesibukan, jadi kita juga nggak gampang juga mencari nggak gampang tenaga cari kerja gitu. tenaga kerja yang Oke. mendadak
kita datangkan gitu. Kita ajak misalkan part time atau apa, harus jauh-jauh hari persiapan mungkin dari kota sebelah atau dari ya kan sudah dipesan dari mana kita menghubungi. Tapi kalau di sini kan memang adanya orangnya segini-gini aja gitu. Iya, betul, jadi ya. istilahnya ya mau dikerjakan sampai pagi baru selesai ya sudah saya kerjakan sampai pagi baru selesai ya nggak apa-apa gitu aja memang segitu adanya. Tadi barusan Mbak ada bilang orang asing. Ya. Oke. Nah, kalau kita di Indonesia mengatakan orang asing itu orang yang beda negara. Berarti kita status kita berarti orang asing di sini ya Mbak ya, karena kita di negara Jepang gitu. Kita kan warga negara Indonesia tapi kita hidup di Jepang. Oh, jadi, makanya Mbak bagi katakan orang asing bagi ya. orang Jepang kita kan seperti orang asing bagi mereka. Makanya kita juga tinggal di sini sebagai foreigner ya. Bisa dibilang ya memang orang asing. Betul. Oke, nggak salah berarti. Bukan orang Jepang gitu maksudnya. Oke, jadi itu tadi ya suka dukanya ya. Iya, suka dukanya gitu. Jadi ya banyak hal yang suka enjoy menyenangkan banyak. Tetapi dalam merintis usaha itu dari yang mulai nol banget sampai perlahan jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jungkir balik, bangun lagi kayak gitu ya. Memang tahap-tahap itu sudah kami lalui dan memang sampai sekarang pun ya kami tetap berusaha sih menjadi yang lebih baik lagi, terus baik lagi, tambah banyak, tambah berkembang gitu. Pastinya ada dong yang diharapkan untuk di tahun yang akan datang yang bentar lagi akan kita jalani ya Mbak ya. Betul. Harapannya banyak ya. Tadi suka dukanya udah. Dari tahun berapa juga udah dikasih tahu. Nah, sekarang ini Mbak ya. Apa sih kesan-kesan Mbak untuk kedepannya, pesan-pesan untuk konsumen itu seperti apa Mbak? Pesan untuk konsumen, itu kalau saya sih pengennya bisa lebih mengembangkan, mempromosikan produk makanan halal ini lebih banyak menyebar ke seluruh Jepang. Amin. Gitu. Sehingga mungkin karena kita juga tidak tersentral ya tinggalnya di Jepang ini, ada terpisah-pisah pulau mungkin atau kota-kota yang nggak terlalu di kota banget, yang nggak terlalu terjangkau sama komunikasi hari-hari. Berharap mudah-mudahan kedepannya nanti ini, tahun-tahun ke depan ini kita masih diberikan kesempatan membuka lagi outlet atau gerai halal food, restoran makanan halal itu di beberapa titik yang banyak lah intinya gitu, pengennya gitu ya, mudah-mudahan di daerah yang belum banyak tempat untuk berbelanja makanan halal, mudah-mudahan Sari Raya bisa sampai masuk ke sana gitu. Nah terus yang saya tahu ini ya Mbak ya, Sari Raya itu kan nggak berpatokan, maksudnya di mana kita duduk di sini kan Mbak ya, pasti ada dong di tempat-tempat yang lain gitu ya. Nah kalau boleh tahu ini ya Mbak ya, yang saya tahu mungkin ada 2 apa 3 gitu. Nah, kalau boleh tahu selain di sini dan yang saya tahu 1 atau 2 berarti sama yang saya tahu 3 berarti jadinya. Selain ini ada enggak tempat ataupun cabang dari Sari Raya ini Mbak? Kan sebenarnya kalau Sari Raya itu bidangnya kan ada beberapa. Kalau restoran memang ada 1, 2, 3. Toko juga 1, 2, 3 di Nagoya ya. Terus kan ada yang lain juga seperti pabrik tempe atau gudang untuk distribusi produk ekspor impor. Itu ada di 2 titik, di Nishio Yasunicho dengan Tanukicho. Dengan pabrik tempe yang di Yasunicho sini. Jadi harapannya ke depan itu kalau kita bisa menambahkan banyak titik itu, planningnya ya bisa menyebar ke provinsi lain lah gitu. Kalau masalah pabrik tempe mungkin bisa tersentral di sini, tapi kan tinggal didistribusikan. Tapi kalau untuk restoran atau gerai toko makanan halal, cita-cita kami inginnya bisa buka lagi di beberapa provinsi yang lain, kota-kota yang lain gitu. Oh bagus, berarti planningnya masih panjang untuk membuka cabang dan cabang-cabang gitu ya Mbak ya. Iya, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Suatu ide yang bagus itu Mbak. Iya, mudah-mudahan. Oke guys, jadi itu obrolan singkat saya dengan Mbak ownernya, langsung Mbak owner dari warung Sari Raya ini gitu. Nah, terus kalau websitenya pasti ada ya Mbak ya? Ada www.sariraya.com. Oke guys, jadi websitenya itu ada di sini
Nah, jadi kalau umpamanya mau jelasnya kalian bisa lihat nanti di deskripsinya itu seperti apa gitu. Oke. Thank you banyak, Mbak. Sama-sama, sama-sama. Iya, terima makasih banyak, Mbak ya. sama-sama, Saya juga sama-sama. tadi barusan makan steaknya. Terima Iya. kasih banyak. Steaknya itu aduh, nendang banget, Mbak. Alhamdulillah. Gitu. Boleh kasih masukan kalau kurang apa akan kita perbaiki. Kalau masalah kurang itu sebenarnya kurangnya dari mbaknya atau dari sari rayanya menurut saya itu nggak ada. Cuman dari saya yang kurang kepinginnya makan lagi dan makan gitu. Alhamdulillah. Kurang banyak, tapi berhubung saya udah kenyang juga, Iya. nanti mungkin lain kali saya akan pasti datang Iya, kemari lagi. alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas kunjungannya. Oke. Sudah berkenan datang ke tempat kami. Ya, mudah-mudahan dengan ini rekan-rekan di luar sana bisa lihat ternyata ada loh perusahaan milik putra-putri Indonesia yang bergerak di bidang makanan halal yang kita bisa distribusikan ke seluruh Jepang. Kalau Oke. seandainya memang perlu dikirim bisa nanti kita kasih nomor teleponnya, kontak untuk pemesanannya, semuanya bisa. Insya Allah nanti semakin ke depannya produk makanan halal dari Indonesia atau Asia kita datangkan lebih banyak lagi. Oke guys, jadi Ya. produk Sari Raya ini dia bukan hanya, artinya gini, orang kita yang butuh sesuatu untuk belanja bukan hanya bisa kemari aja, tapi melainkan kalau yang nggak bisa kemari bisa pesen, ya artinya belanja online gitu, bisa pesen, ntar setelah pesanannya komplit nanti baru dikirim ke alamat masing-masing gitu ya Mbak? Bisa banget. Nah. Makanya nggak terbatas stand gerai ada di mana, tapi kita bisa menjangkau ke seluruh pelosok Jepang. Ya, gitu. Itulah dia bagusnya, cakep gitu loh. Iya, mudah-mudahan ya. Jadi memudahkan rekan-rekan semua yang kebetulan mungkin lokasinya berjauhan dengan kami bisa pesan lewat online. Oke. Apapun itu makanan halal kita sediakan, ada bisa dikirim, bisa bayar di tempat juga. Oke. Atau bisa transfer duluan juga. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Terserah aja ya. Oke, sebelumnya saya ngucapin terima kasih banyak ya, Mbak ya. Kurang Sama-sama. lebihnya mohon maaf ya, Mbak ya. Sama-sama, terima Oke. kasih sama-sama. Sekarang Terima saya kasih mau kembali. take off dulu, Mbak. Oke, terima Oke, kasih. thank you banyak, Mbak. Sama-sama. Oke guys, jadi tadi saya udah makan dan udah bukan interview ya, ngobrol-ngobrol dikit sama mbaknya. Oke, sekarang saya waktunya pulang. Thank you for watching this video. See you next time. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yuk, see you. Jangan lupa juga bye-bye. Peace. Bye-bye.